Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran peralatan tangan atau hand tool. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktek penggunaan alat-alat tangan yang biasa digunakan oleh seorang mekanik di bengkel. Peralatan tangan sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, seorang mekanik harus benar-benar memahami penggunaan peralatan tangan sesuai dengan fungsinya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan nama-nama alat-alat bengkel atau peralatan tangan sesuai dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Menjelaskan fungsinya dari masing-masing alat-alat yang digunakan di bengkel otomotif. Peralatan tangan yang pertama yang akan saya perkenalkan yaitu kunci pas atau biasa disebut dengan open end spinner. Kunci pas dibuat dari bahan baja yaitu logam paduan krom dan vanadium. Digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Kepala di masing-masing ujung yang membuat sudut 15 derajat terhadap tangkainya. Didesain khusus terdapat kunci pas dengan arah rahang 90 derajat dari tangkainya. Peralatan yang kedua yaitu peralatan tangan kunci ring atau offset ring spanner. Fungsi dari kunci ring sama dengan kunci pas, tetapi pada kunci ring terbentuk sudut offset yang lazim yaitu 45 derajat. Namun tidak selalu demikian. Sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur ataupun baut. Peralatan tangan berikutnya yaitu kunci pas ring atau combination spanner. Kunci pas ring cukup praktis. Digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut atau mur, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat baut ataupun mur dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda. Peralatan tangan berikutnya yaitu kunci nepel atau biasa disebut dengan flare knot spanner. Kunci ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan-sambungan pipa. Kunci jenis ini dirancang untuk melonggarkan atau mengencangkan mur baut pada full line, injector line, ataupun pipa rim. Crank dalam penggunaannya harus ditarik. Jangan menggunakan extension atau memukul dengan hammer untuk melipat gandakan kekuatan. Peralatan tangan berikutnya yaitu ratchet. Ratchet adalah kelengkapan kunci shock yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar. Selama proses melepas atau memasang, cukup dengan cara menarik
dan mendorong batang resetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci shock, cukup dengan memutar kunci pembalik. Peralatan berikutnya yaitu batang geser T atau sliding T-bar. T-bar digunakan untuk mengendorkan sebuah mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini menggunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan. Peralatan tangan berikutnya yaitu batang universal atau breaker bar. Alat ini gagangnya bisa disambung dengan berbagai jenis penyambung untuk mengendorkan baut yang sangat kuat. Bagian ujung kepala soket dapat diarahkan sesuai sudut handle yang diinginkan. Peralatan tangan berikutnya yaitu batang perpanjangan shock atau biasa disebut dengan shock extension bar. Alat ini digunakan bersama dengan raset atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh spinner. Pastikan extension sejajar dengan head nut atau head bolt dan soket terpasang dengan aman. Berhati-hatilah ketika bekerja di dalam tempat yang tertutup di sekitar sambungan listrik, misalnya pada starter atau baterai. Peralatan tangan berikutnya yaitu soket segi 6 atau single hexagonal. Alat ini berdinding sangat tebal dan sangat kuat. Kunci shock secara umum memiliki bidang sentuh pada seluruh bagian kepala baut ataupun mur dan lebih luas dibandingkan dengan kunci ring. Peralatan tangan berikutnya yaitu kunci busi atau spark plug socket. Alat ini dipasang dengan disisipkan karet yang tidak hanya mencegah porselin pada busi agar tidak pecah. Peralatan ini dibuat dengan bermacam-macam ukuran sesuai dengan ukuran busi. Peralatan tangan berikutnya yaitu kunci Allen atau Allen key. Dibuat dari baja heksagonal atau segi 6. Seringkali dibengkokkan dengan sudut yang tepat dan berbentuk L. Ada juga kunci Allen ini berbentuk huruf T.
Ada juga kunci Allen yang dioperasikan seperti kunci shock. Peralatan tangan berikutnya yaitu kunci Inggris atau adjustable atau biasa juga disebut dengan saving spanner. Alat ini hanya digunakan bila spanner atau soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Berang ini memiliki head dengan salah satu jauh tetap dan jauh yang lainnya bisa disetel. Berang ini tidak dirancang untuk pekerjaan servis yang berat dan tidak boleh digunakan di tempat yang memerlukan tenaga yang kuat. Peralatan tangan berikutnya yaitu obeng atau screwdriver. Fungsi dari obeng adalah untuk membuka atau mengencangkan skrup. Penggunaan obeng harus memperhatikan kepresisian mata obeng dengan skrup agar kepala skrup tidak mudah rusak. Peralatan tangan berikutnya yaitu tang atau plier. Tang merupakan salah satu peralatan tangan yang sering digunakan di bengkel-bengkel otomotif. Tang kombinasi atau kombinasi plier merupakan salah satu jenis tang yang berfungsi untuk menjepit atau memegang benda kerja, membengkokkan kawat, dan juga berfungsi untuk memotong kawat. Peralatan tangan berikutnya yaitu palu. Palu biasa disebut juga dengan hammer. Pengertian dari palu yaitu alat yang digunakan untuk memberikan efek tumbukan dengan memukul suatu bidang kerja tertentu. Pada umumnya, palu dipakai untuk memukul paku. Macam-macam palu, ada palu konde, palu besi, dan palu karet, ataupun juga palu kayu. Demikian pengenalan peralatan tangan beserta fungsinya. Semoga bermanfaat untuk siswa-siswa SMK sesuai dengan bidangnya. Terima kasih.